sendiri. Saya tadi barusan ketika duduk di sana, saya coba search Bapak Ibu. Banyak orang itu yang gagal karena pikirannya itu udah negatif tentang dirinya sendiri dulu. Dan saya membaca bahwa Cornell University itu melakukan research bahwa 85% dari apa yang kita khawatirkan, hal-hal buruk yang kita khawatirkan akan terjadi dalam kehidupan kita, itu tidak pernah terjadi. 85%. Ya. Jadi untuk apa kita kemudian menghabiskan waktu kita untuk mengkhawatirkan tentang hal-hal yang negatif kalau itu tidak pernah terjadi. Cuma 15% yang terjadi. Bahkan kemudian dari penelitian itu mengatakan bahwa banyak orang yang khawatir itu cuman 3% yang benar-benar terjadi seperti apa yang dia pikirkan. 97%-nya itu justru sebaliknya. Entah tidak pernah terjadi atau terjadi tapi dia bisa mengatasinya. Bisa paham Bapak Ibu? Only 3%. 3% saja dari apa yang kita khawatirkan benar-benar terjadi seperti apa yang kita pikirkan. Kemudian kenapa kita harus waste our time, waste our energy hanya untuk memikirkan yang 3% ini? Ayo. Dan sementara itu, sebagian besar orang yang hidup di muka bumi, 80% orang yang hidup di muka bumi kebanyakan negatif. Kebanyakan berpikir negatif tentang dirinya sendiri. Aku memang orang gagal. Aku ini memang tidak mungkin bisa sukses. Kakek moyangku gagal. Nenekku gagal. Papa mamaku gagal. Aku pasti gagal. Ayo ngaku siapa yang punya kesimpulan seperti itu? Yang pernah punya kesimpulan seperti itu? Angkat tangan. Ada yang cuman begini, jangan gitu. Angkat tangan. Nah. Ini banyak yang nggak mau ngaku ini. Padahal sebagian besar saya yakin bahwa Anda berpikir seperti itu. Anda gagal karena orang tuamu gagal. Anda bakalan miskin karena orang tuamu miskin. Ya tak? Tidak seperti itu. Ini adalah mentalitas yang kalah. Nah kalau Anda sudah punya mentalitas yang kalah, Anda tidak akan pernah menang. Belum perang udah kalah. Ya tak? Belum perang udah kalah. Jika Anda bersikap seperti ini, dan kemudian Anda mau maju perang, udah gak bakalan maju. Gak akan. Enggak takut Aku mesti kalah kok ini. Mesti kalah kok. Anda gak akan pernah mengalami kemenangan. Padahal tidak seharusnya demikian. Kan saya pernah khotbah tuh di akhir tahun yang lalu. Bahwa kita semua ini dilahirkan sebagai pemenang. Kenapa? Karena kita ini adalah produk dari jutaan sperma dari papa kita yang cuma satu yang bisa menembus sel telur dari mama kita. Jadi kita ini dilahirkan sebagai pemenang, cuman kebanyakan kita hidupnya bukan sebagai pemenang, hidupnya sebagai pecundang. Nah inilah yang harus kita balik sekarang. Katakan saya dilahirkan sebagai pemenang. Dan saya harus hidup sebagai pemenang. Amin. Ya, haleluya. Jika Anda takut untuk memulai segala sesuatu karena pikiran-pikiranmu yang salah, maka justru yang Anda takutkan itulah yang akan terjadi. Enggak percaya. Ayub 3 ayat 25. Tolong sampilkan. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Apa yang kita takutkan, apa yang kita khawatirkan itu akan membangkitkan hormon stres. Nah hormon stres itu akan masuk ke otak kita dan akan membuat otak kita itu mengecil. Saya beritahu, ini penelitian ilmiah ya. Yang tadi saya baca itu loh, dari Cornell University. Itu benar-benar akan mempengaruhi otak kita, masa otak kita jadi menciut, IQ kita menjadi jongkok. Kalau repot ya, kalau IQ-nya dasarnya udah jongkok, kemudian jadi jongkok lagi ndelosor lama-lama. Ya, makanya benar apa yang Anda takutkan jadi benar-benar terjadi bukan karena Allah yang bikin, Anda sendiri yang bikin.
karena Anda melepaskan hormon stres itu kepada otak Anda dan otak Anda jadi mengecil, ya. Kemudian daya pikirmu berkurang, Anda tidak punya ide-ide kreatif, Anda tidak lagi punya ide-ide yang bisa membangun hidupmu sendiri dan hidup orang lain, dan hidupmu jadi tambah kacau. Bahkan akibat dari hormon stres itu Bapak Ibu Saudara, jangan salah, itu akan bisa membuat Anda mengidap penyakit-penyakit mental seperti Alzheimer. Ya, itu ngeri loh. Kehilangan ingatan dan sebagainya. Jadi mari jangan berpikir buruk tentang diri sendiri. Percayalah bahwa Allah itu memiliki rancangan yang terbaik bagi kita semua anak-anaknya. Amin, haleluya. Perhatikan Yeremia 29 ayat 11. Ini kita harus baca sama-sama. Mari Bapak Ibu baca sama-sama dengan saya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Ini apa yang dikatakan Tuhan? Tuhan tuh merancangkan hari depan yang penuh harapan kepada kita semua anak-anaknya. Nah sekarang jika Allah tidak pernah berpikir tentang yang buruk dan negatif terhadap kita, lalu siapa kita ini berani berpikir buruk dan negatif terhadap diri kita sendiri? Allah yang pencipta kita, Allah yang adalah Bapa kita, tidak pernah berpikir negatif tentang kita. Gak pernah berpikir buruk tentang kita. Lah kok kita pikir buruk tentang diri sendiri ini loh? Ayo, siapa kita? Ini pertanyaan yang mesti harus kita renungkan. Dan kita pertanyakan pada diri kita sendiri masing-masing. Siapa ya gue ya? Makanya kenapa ya kok aku pikir buruk tentang diriku sendiri? Kita nggak boleh berpikir buruk tentang diri kita sendiri. Dan ingat, sebagaimana orang berpikir dalam hatinya, demikianlah ia. Ini berbicara tentang manusia secara keseluruhan. Dengan demikian, sebagaimana Anda berpikir di dalam hatimu, demikianlah Anda. Kalau Anda berpikir bahwa Anda bodoh, selama-lamanya Anda bodoh. Kalau Anda berpikir bahwa Anda orang gagal, selama-lamanya Anda gagal. Kalau Anda berpikir bahwa Anda orang miskin, selama-lamanya Anda akan jadi orang miskin. Kalau Anda berpikir bahwa Anda adalah orang yang penyakitan, selama-lamanya Anda akan jadi orang penyakitan. Kalau Anda berpikir bahwa Anda akan mati sia-sia, benar hidupmu akan mati sia-sia. Apakah Anda mau jadi orang seperti itu?